Assalamualaikum sobat. Kali ini Mak Jahit akan membuat pola kebaya modern atau bedah pola kebaya Lesti ya, yang dipakai Lesti waktu tunangan kemarin. Nah ini, di sini kita memakai bahan Prada dan furingnya Max Mara. Tapi kalau yang dipakai Lesti itu pakai bahan atau brokat Prancis dan furingnya chiffon. Nah, untuk itu ada beda sedikit. Kalau pakai punya Lesti ya, furing dan brokatnya ini kita pakai sepinggang, jadi sama, antara furing dan brokat sama. Nah ini, oke, kita mulai ya. Kita membuat pola dasar bagian depan dan belakang sepinggang. Nah, untuk bagian kerahnya kita turunkan 2 cm karena ini memakai kerang Shanghai. Untuk di bagian bahu kita kurangi juga 1,5 sampai 2 cm karena kita memakai lengan puff atau ploi di kepala lengan ya. Jadi kita kurangi. Untuk di bagian ketiak kita tambah 1 cm. Ini ditambah 1 cm. Kalau ini dikurangi 1 sampai 1,5, 1,5 sampai 2, maaf. Sama untuk bagian belakang ya, dari pola dasar asli. Untuk bahu kita kurangi 1,5 sampai 2 cm. Untuk di ketiaknya kita tambah 1 cm. Oke, ini cara membuat kerahnya seperti biasa ya, kerah Shanghai ini. Nah, batas ini kita lipatkan ke sini untuk bagian yang kanan. Jadi kanan kiri ini kita sambung. Setelah kita lipatkan, di bagian ujungnya itu kita tempel atau kita jejer ya. Di sininya tinggal menggabungkan. Oke, sudah jadi kerah Shanghai nutup ya. Untuk bagian lengan kita memakai lengan puff. Nah ini cara membuatnya dari pola dasar asli ya, pola lengan asli. Ini JOKO nya kita buka, kita gunting di bagian sini ke ujung sini, jangan sampai putus. Lalu diteruskan digunting sini, jangan sampai putus ya. Ini lalu ditempel di sini. Nah ini kan ditempel ya. Lalu ini garis tengahnya kita lanjutkan ke atas. Nah ini kita buka. Ini di sini yang ujungnya ini tadi ya. Nah, ujungnya ini kita buka di sini. Nah, ini. Ini kita tempel di sini. Ini buka 2 sampai 3 cm ya. Terserah Anda semua, boleh 2, boleh 3 cm. Ini kita memakai 3 cm. Dengan sendirinya atau otomatis ini membuka. Ini nanti bukanya 6 sampai 8 cm. Sama ya. Harus sama antara kanan dan kiri. Setelah buka gini, ini kita bentuk. Nah, kita bentuk menggunung, kita hubungkan di titik yang lain. Nah, seperti ini. Jadi dari JOKO ini kita teruskan, kita bentuk seperti ini. Ini bagian muka. Ini bagian lengan belakang. Oke, selanjutnya kita membuat kloknya ya. Di bagian kloknya ini, kalau kainnya tipis seperti yang dipakai Lesti, itu kain Perancis, bahan Perancis dan furingnya chiffon, ini langsung ya. Kita langsung dari pinggang, ini pinggangnya ya. Ini lingkar pinggang. Langsung kita buat lingkaran penuh, tapi di bagian depan ini nanti ditempatkan di pinggiran kain ya. Di bagian depan seperti ini kita serongkan dikit ya, kanan kiri. Lalu kita garis memanjang ke bawah atau menjulang ke bawah ya, membentuk seperti ini, mengekor ke bawah. Nah ini kalau kita bahannya tipis. Kalau kita pakai bahan tebal seperti yang saya buat, itu kita pakai Max Mara ya, dan brokatnya pakai pakai Prada ya, jadi bahannya agak tebal.
Ini furingnya nanti penuh sampai batas di bawah panggul ya. Nah segini di bawah panggul. Lalu kita tandai di bagian pinggangnya, muka belakang sama ya. Untuk kloknya ini kita pakai jahitan kanan kiri, jadi hampir sama. Lah ini melingkar, ini untuk depan, ini untuk belakang, hampir sama, satu lingkar penuh. Hanya saja di bagian samping ini yang kita garis merah, ini bagian depan. Ini tetap di pinggiran kain, jatuhnya nanti dengan sendirinya sudah melengkung seperti ini. Jadi ini aslinya lurus, kalau sudah ditarik atau dipasang di pinggang dengan sendirinya jadi melengkung. Nah seperti ini pola bentuknya ya. Ini untuk bagian depan kita kurangi, jadi ini nanti nggak dipakai. Nah untuk bagian belakang separuhnya ini, separuh lingkarnya ini untuk bagian belakang. Nah ini tetap di sininya nanti seriting ya, seriting belakang. Nah ini kita kurangi. Yang penting antara garis samping ini, muka dan belakang harus sama panjangnya, antara panjang depan ya, yang bagian depan sama bagian belakang ini harus sama panjang. Nah seperti itu. Oke, kita gunting satu persatu dari polanya biar kalian paham dan jelas ya. Ini pola-pola yang sudah kita gunting. Coba diperhatikan dengan teliti ya. Jangan sampai salah mengerti. Kita soalnya memakai atau menerangkan dua bahan. Nah ini kalau kita memakai bahan yang tipis seperti yang dipakai Lesti itu bahan Prancis, brokatnya Prancis ya, dengan furingnya chiffon. Ini kita memakai pola yang ini. Jadi furing dan brokatnya sama, cara memotongnya sama ya. Nah ini badan muka belakang. Untuk kloknya yang di bawah, ini cara memotongnya kita lipat seperti ini polanya. Nah jadi ini nanti di pinggiran kain, di lipatan di pinggiran kain yang lengkung-lengkung itu ya. Terus ini lipatan seperti ini cara memotongnya. Untuk tangan sama, 2 kali potong ya. Ini tadi lipatan 1 kali potong, yang belakang 2 kali potong. Ini lipatan 1 kali potong. Nah untuk kerah juga bisa kita lipat. Nah seperti ini cara memotongnya lah. Ini lipatan ya, lipatan. Kalau biasanya buka depan itu lipatannya yang sebelah sini ya. Untuk saat ini kita memakai Shanghai yang melingkar, jadi ini kita lipat ya. Ini yang lipatan sebelah sini. Lipatan 2 kali potong. Nah seperti ini ya. Jadi membentuk lipatan. Untuk klok bagian depan, ini yang merah itu depan ya. Sama juga bisa kita
lipat seperti ini ya. Nah, ini di sini lipatan. Nah, 1 kali potong. Nah, di sini tetap pinggiran kain ya, yang lengkung-lengkungnya kain. Nah, seperti ini. Untuk bagian belakang sama, bisa kita lipat seperti ini cara memotongnya ya. Di sini lipatan 1 kali potong. Kalau kita memakai bahan yang agak tebal, furingnya Max Mara, terus broklatnya kita pakai brokat yang agak tebal atau Prada, kita furing dan brokatnya nggak sama ya untuk di bagian badan. Jadi furingnya langsung dari atas langsung sampai bawah ini, sampai di bawah panggul ya. Muka belakang sama, hanya saja di bagian pinggang kita tandai. Ini nanti untuk menempelkan kloknya. Jadi untuk bagian bawah furingnya langsung gandeng dengan badan atas. Pradanya atau kain broklatnya tinggal memotong pradanya aja, brokatnya aja ya, enggak pakai furing, langsung seperti ini. Potongan atau bagian-bagian dari kebaya Lesti, kebaya modern. Di bagian belakang untuk furingnya nggak usah dipotong di bagian pinggang ya, hanya ditandai aja. Belakang 2 kali potong, depan lipatan 1 kali potong. Ini di bagian ini cukup ditandai aja karena ini furingnya tebal. Ini untuk tangan, furing tangan kop. Ini broklatnya. Itu dada bagian depan lipatan 1 kali potong, belakang 2 kali potong. Nah, ini kerah lipatan bagian di tengah atau mukanya ya. Itu bagian klok belakangnya 2 kali potong atau lipatan. Di bagian atasnya ini dibelah dikit. Nah, seperti ini. Itu bagian belakang. Di bagian depan lipatan 1 kali potong ya. Ini langkah pertama, kita kelin atau kita jahit lipat di bagian bawahnya ya. Ini lebarnya sesuai selera ya. Setelah itu kita tempel dengan broklatnya ya. Untuk broklat yang bagian atas atau bagian dada kita tempel. Selesai kita tempel, kita ambil kup atau kita jahit di kup nutnya. Nih, muka belakang. Nah, ini kita jahit kupnya. Untuk di bagian atas kita gandeng ya, tapi nanti untuk di bagian bawah lepas. Nah, jadi ini segini aja. Nah, ini lepas antara brokat dengan furingnya. Selesai kita jahit di bagian kup, kita gandeng kanan kirinya. Nah, ini kanan kiri. Untuk yang bawah bagian pinggang ke bawahnya belakangan ya, kita jahit kanan dan kiri. Nah, seperti ini. Jadi untuk bagian dada kita gabung, untuk bagian pinggang ke bawah sendiri-sendiri. Selesai kita gabung kanan kiri. Bagian bawah pinggang ke bawah kita gandeng dulu ya, untuk kanan di kiri, kanan dan kiri ya. Nah, selesai kita gandeng, baru di sininya kita gabungkan ke bagian badan atas atau dada tadi. Nah, selesai kita gabung, kita pasang obinya dulu. Dasarnya ini kain polos yang di dalamnya ini ya, di dalam payet ya, sebelum dipayet. Setelah kita pasang obi, nah ini obi, baru kita pasang manik-manik atau payetnya untuk pemanis. Oke, selanjutnya setelah kita selesai menggabungkan bagian rok atau bagian pinggang ke bawahnya ini dengan bagian dada ya, di bagian sininya otomatis lepas ya, dijahit sendiri-sendiri ya. Baru kita melangkah ke tangan. Sama tangan
Langkah pertama menjahit tangannya, ini bagian bawah dikelin atau dijahit lipat. Setelah itu kita tempel dengan broklatnya, kita jahit di bagian samping. Nah, seperti ini. Baru kita gabung dengan kerong lengan. Lah, di sini kita pakai lengan kop. Nah, ini atau puff peloi-peloi di atas ya, di bagian kepala lengan. Nah, ini cara jahitnya. Kita jarumi dulu di bagian jahitan samping atau ketiak bawah. Nah, ini kita jarumi dulu di sini. Sisanya baru kita lipat di bagian atas atau 5 cm kanan kiri dari bahu. Ya, lipatannya ini lipat-lipat atau lipit-lipit di kepala lengannya 5 cm dari kanan kiri bahu. Nah, 10 cm seperti ini ya. Nah, ini seperti ini bentukannya. Ini kalau dibalik, nah jadi ini. Lah, selesai kita pasang lengan, ini jangan lupa kita pakai atau kita kasih bantalan bahu ya. Kita pasang di sini cara menjahit bantalan bahunya. Lah, seperti ini. Dari jahitan lengan kita lebihkan 3 cm. Ini 3 cm ini ya. Untuk maksudnya fungsinya ini untuk mendorong kop atau kepala lengan ini. Nah, ini nanti kalau sudah dipakai bisa gelembung. Nah, bisa bentuk gelembung seperti yang dipakai bajunya Lesti, seperti ini. Oke, selesai lengan, baru kita pasang di bagian leher atau kerahnya. Nah, ini kita jahit dulu, kita selesaikan dulu. Setelah selesai baru kita gabung dengan leher di badannya. Jadi kerahnya kita gabungkan dengan lehernya. Oke, selesai leher, baru ini kita bentuk di bagian ekornya. Yang tadinya ini enggak ada pinggirannya karena membentuk mengekor belakang ya, bajunya kan panjang belakang. Nah, ini kita tambahi di bagian bawahnya, kita tambahi pinggiran, sisa-sisa kainnya kita jahit. Ini kita menggunakan benang senar ya untuk menjahit pinggirannya. Jadi kita bentuk sedemikian rupa sehingga di bagian samping bisa membentuk, nah seperti ini. Nah, bulat seperti ini ya, bentuk bulat. Nah, oke.